Maraknya sorotan terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAID yang kita biasa dengar Unit Link membuat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggodok aturan baru dalam bentuk surat edaran. Lantas apa urgensi diperketatnya produk Unit Link ini? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam asuransi Unit Link bakal diperketat. Sederet persoalan yang mendera produk asuransi berbalut investasi membuat OJK bersama para pemangku kepentingan berencana memutuskan aturan terbaru. Aturan ini diharapkan bisa meningkatkan pengawasan kepemilikan efek oleh perusahaan asuransi serta sebagai bagian dari upaya perlindungan nasabah. Meski belum final, nantinya aturan ini akan menjadi bagian dari surat edaran terbaru mengenai PAID gitu ya. Kalau kita lihat di mana di sini Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A OJK Dewi Astuti mengatakan kita mau aturan ini dapat menjadi salah satu jawaban dari permasalahan yang muncul. Antara lain pelindungan konsumen, proses penjualan, pemahaman konsumen. Mengingat produk ini adalah tetap produk asuransi, tetapi ada unsur investasi. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, jadi salah satu syarat gitu ya dari aturan yang masih dalam tahap kajian ini yaitu nasabah diharuskan memiliki Single Investor Identification atau SID atau nomor tunggal investor pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Di mana sampai dengan 31 Agustus 2021 secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 6,1 juta investor di pasar modal tanah air. Kemudian syarat lainnya yaitu perlunya kewajiban rekaman dalam proses pemasaran PAID. Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Togar Pasaribu angkat bicara terkait dengan rencana aturan PAID ini. Ia mengatakan syarat perlunya SID pasar modal memang sempat dilontarkan. Namun tampaknya kebijakan ini masih akan digodok lagi dan juga belum final. Namun kemudian disadari bahwa SID ini tidak menjamin bahwa seseorang yang memilikinya paham mengenai investasi. Nah, mengenai kerekaman seperti ini akan ada, namun seperti apa metode dan juga mekanismenya ini masih dalam diskusi. Ya, terkait rekaman ini biar ada bukti gitu ya demi menghindari persoalan di kemudian hari. Namun menurut Togar Pasaribu, kalaupun diterapkan perekaman ini akan cukup mahal. Kebayang biayanya ini kalau 50% dari 600.000 agen melakukan perekaman. Jadi memang ini lagi dicari lagi nih metode yang efisien dan juga efektif seperti apa. Sementara itu, sepanjang tahun 2020 lalu di tengah dampak pandemi COVID-19, jumlah pemegang polis Unit Link ini turun hingga 40%. Dengan kata lain, ini hampir 3 juta nasabah menutup polis Unit Link-nya. Nah, produk Unit Link ini merupakan gabungan dari pertanggungan asuransi dan investasi yang dijual oleh perusahaan asuransi jiwa kepada nasabahnya. Nah, sebelumnya produk asuransi PAID ini hanya dimiliki industri asuransi jiwa. Nantinya tidak hanya asuransi jiwa saja, asuransi umum juga tengah menunggu aturan baru OJK agar bisa memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAID nantinya. Di samping jumlah pemegang polis Unit Link yang turun drastis, banyak juga yang ternyata melakukan pengaduan. Kita lihat ini hingga semester 1 2021 saja ternyata dari hampir 3.000 layanan pengaduan ada sebanyak 346 pengaduan ini atau sebanyak 11,85% pengaduan terkait dengan asuransi. Jadi memang ini terbanyak ketiga setelah kalau kita lihat di sini dari perbankan, kemudian ada juga di sini IKNB lembaga pembiayaan. Jadi memang kalau kita lihat ini termasuk yang banyak juga dan yang paling utama begitu dari pengaduan ini terkait dengan investasi yang dikaitkan asuransi gitu ya atau Unit Link oleh agen atau tenaga pemasar produk asuransi. Nah, di sisi lain, meskipun pengaduan soal asuransi ini cukup banyak, namun pada 2020, kalau kita lihat di sini densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi yaitu sebanyak 1,93 juta rupiah per tahun atau meningkat 7,38% secara year on year gitu atau dari tahun sebelumnya. Artinya di tengah pandemi ini belanja asuransi ataupun kemampuan masyarakat Indonesia dalam pembelian asuransi tetap meningkat. Selanjutnya kita lihat, nah ini dalam 3 tahun terakhir pendapatan premi neto asuransi jiwa ini terus menurun. Kalau kita lihat di sini dari 2018 ke 2019 ini turun tipis
0,69% menjadi 179,35 triliun rupiah. Kemudian dari akhir 2019 ke Desember 2020 atau di akhir tahun 2020 penurunannya bahkan cukup dalam di 7,68%. Ini secara year on year. Nah, sementara itu kalau misalkan kita lihat di sini Juli 2021 dibandingkan dengan periode sebelumnya di Juli 2020, ini pendapatan premi neto asuransi jiwa justru meningkat hingga 14,58%. Ini secara year on year menjadi 102,9 triliun rupiah. Artinya meski pandemi namun kepercayaan masyarakat pada asuransi jiwa hingga 7 bulan pertama di tahun ini tetap meningkat. Nah, produk unit link ini berkontribusi cukup besar di industri asuransi jiwa. Namun meski unit link termasuk yang paling banyak diminati, namun tidak terlepas dari kontroversi. Kalau Anda masih ingat di awal tahun 2021 ini sempat ramai ya beberapa kasus aduan nasabah unit link yang menyeret sejumlah nama besar asuransi tanah air. Beberapa contoh diantaranya PT AIA Financial, di mana si pemegang polis ini merasa tidak dijelaskan oleh sang agen bahwa itu merupakan asuransi unit link maupun menjelaskan pasal yang dimuat dalam polis. Nah, kalau dari pihak asuransinya mengatakan kalau seluruh agennya ini sudah dibekali pengetahuan dan juga aturan dalam memasarkan produk. Kemudian yang sempat heboh juga ini menyeret nama PT Prudential Life Assurance, di mana si pemegang polis ini merasa dirugikan karena nilai yang mereka setorkan dalam asuransi unit link ini menurun drastis. Sementara menurut pihak asuransi, sang pemegang polis ini justru menolak untuk menerima penjelasan mengenai manfaat polis. Ya, jadi memang risiko miskomunikasi di unit link ini tampaknya lebih rentan ya. Apalagi karena mindsetnya ini investasi, jadi kebanyakan sang pemegang polis salah persepsi. Tapi perusahaan asuransi ini tidak bisa serta-merta hanya menyalahkan agen ataupun pemegang polis dan cuci tangan, karena berarti edukasi ke nasabah ataupun ke edukasi ke agennya ini belum maksimal. Ya, jadi terlepas dari berbagai polemik, calon nasabah harus benar-benar memahami karakteristik produk yang dibelinya. Jadi tidak hanya keuntungan yang didapatkan, tapi juga risikonya. Di satu sisi, perusahaan asuransi juga didorong untuk lebih transparan sebagai bentuk edukasi pada nasabah dalam memutuskan pembelian produknya. Sementara itu harapannya OJK ini bisa gerak cepat untuk terus memantau segala dinamika yang ada di industri asuransi. Jadi memang dibutuhkan formula aturan yang tepat ya, yang sesuai dengan perkembangan industri dan juga zaman. Jadi jangan sampai ada ruang yang merugikan pemegang polis, tapi di sisi lain jangan pula membuat pemain di industri asuransi juga terhimpit dengan aturan yang sangat rigid.